Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengaruh kelompok. Kepada teman saya, Syafriansyah Makodompit, dipersilakan untuk mempresentasikannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriansyah Makodompit. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengaruh kelompok. Jadi sebelum kita masuk di materinya, kita harus tahu dulu apa itu kelompok. Nah, pengertian dari kelompok. Jadi kelompok ini adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Itu menurut Deddy Mulyana. Dan masih banyak lagi menurut para ahli-ahlinya yang mendefinisikan apa itu kelompok. Terus di sini ada Michael Bugron dan Priyanto yang mendefinisikan komunikasi kelompok itu adalah sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sama yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya itu dapat mengingatkan karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Jadi dalam komunikasi kelompok ini memiliki pengaruh dalam perilaku yaitu fasilitas sosial. Jadi menunjukkan kelancaran dan peningkatan kualitas kerja saat ditonton. Dan Myers itu mendefinisikan bahwa fasilitas sosial itu adalah penguatan respon-respon dominan melalui keberadaan orang lain atau kecenderungan bagi orang lain untuk melaksanakan tugas yang sederhananya lebih baik ketika orang lain berbeda di sekitar mereka. Nah lanjut, kedua itu pengaruh kelompok dalam perilaku, yaitu fasilitas sosial dan versus kemalasan sosial. Jadi fasilitas sosial itu berasal dari kata valis dari bahasa Perancis. Itu artinya mudah dan menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kinerja ketika dilihat oleh kelompok. Jadi kelompok itu mempengaruhi kualitas kerja anggota sehingga terasa lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Berikutnya itu Myers. Jadi Myers ini mendefinisikan bahwa fasilitas sosial ini adalah penguatan respon-respon dominan melalui keberadaan orang lain atau kecenderungan bagi orang lain untuk melaksanakan tugas yang sederhana secara lebih baik ketika orang lain berada di sekitar mereka. Terus yang selanjutnya, namun itu sebaliknya keberadaan orang lain itu justru akan membuat seorang itu menurun kinerjanya atau social inhibition atau bahkan menjadi malas atau social loafing. Jadi terdapat dua faktor penyebab terjadinya kemalasan sosial menurut Latane, Williams, dan Harkins. Terus selanjutnya, jadi atribusi dan kesetaraan itu mereka menganggap orang lain itu tidak kompeten dalam tidak ada gunanya mengeluarkan usaha yang lebih keras dari anggota kelompok lain. Terus koektivitas individu. Jadi individu ini yang berasal dari budaya individual cenderung melakukan kemalasan sosial dibandingkan individu berasal dari budaya kolektif. Terus pengaturan tujuan dan sasaran. Jadi tujuan kelompok yang awalnya tidak ditentukan secara maksimal menyebabkan anggota melakukan kemalasan karena menganggap kelompok akan mudah menyelesaikan atau sudah memadai dikerjakan oleh beberapa anggota lain. Terus yang keempat itu kontingensi. Jadi anggota yang malas itu menganggap bahwa usaha yang dikeluarkannya yang hasil didapatkan nanti tidak sepadan. Terus yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya Melan Mantali. Dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu tentang ketiga, tentang pemikiran kelompok dan upaya meminimalkannya. Pemikiran kelompok
Itu pemikiran kelompok merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi akibat kelompok yang sangat kohesif karena memiliki semangat bersama yang tinggi dan para anggotanya berupaya mempertahankan konsensus kelompok. Sehingga faktor struktural kelompok, misalnya isolasi atau pengecualian, kurangnya kepemimpinan imparsial, kurangnya prosedur yang jelas dalam mengambil keputusan, homogenitas latar belakang anggota kelompok, sehingga tekanan kelompok baik secara internal maupun eksternal menurut West dan Turner 2007, dengan kata lain, pemikiran kelompok meninggalkan cara berpikir kritis individu dan menekankan pada proses kelompok besar. Kemungkinan apabila ini terjadi akan menghasilkan yang buruk dan akan berakibat pada kerugian kelompok. Keempat yaitu polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok itu berasal dari kata polar, yaitu kutub atau ekstrim, dan sasi yaitu suatu proses yang sedang berlangsung. Sehingga polarisasi berarti proses mengutup dan proses menuju ekstrim. Polarisasi kelompok adalah kecenderungan atau gejala kelompok yang menyebabkan para anggota mengubah keputusan mereka ke arah yang lebih baik atau lebih mengandung resiko karena menyangkut martabat, rasa aman, dan hak-hak asasi manusia. Gejala yang dimaksud pengumpulan pendapat suara yang terkadang dipaksa di situasi tertentu. Contoh dari polarisasi kelompok adalah sebagai berikut. Dalam suatu kelompok yang berjumlah 40 orang, diadakan musyawarah untuk membuat satu keputusan. Ada 5 orang yang tidak setuju dengan keputusan tersebut karena terdapat 35 orang anggota yang menyetujui keputusan tersebut. Setelah didiskusikan lebih lanjut, akhirnya kelima orang tersebut ikut menyetujuinya. Selanjutnya, pengaruh komunikasi dalam kinerja karyawan. Di era saat ini, persaingan lebih ketat sebab karyawan dituntut agar meningkatkan hasil kinerja mereka untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemimpin harus mendorong karyawan agar mendapatkan kinerja yang baik. Adapun hambatan komunikasi seringkali menjadi penyebab utama gagalnya keharmonisan hubungan antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Dalam ilmu komunikasi, kegagalan tersebut sudah mencapai kegagalan komunikasi sekunder atau secondary communication. Sehingga dalam menciptakan sebuah komunikasi perlu adanya aspek untuk mencapai tujuan, yaitu dengan keterampilan dan kemampuan. Dalam berorganisasi, komunikasi kerjasama tim juga sangat penting. Tanpa ada kerjasama tim, organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan pekerja tidak selesai. Jika anggota organisasi tidak bekerja sama dengan organisasi, bisa mencapai tujuan yang akan dicapai. Kerja tim dibutuhkan untuk organisasi, untuk mendukung agar tujuan organisasi tercapai. Manusia diciptakan tidak hidup sendiri, supaya manusia saling bekerja sama dan berinteraksi. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah pemikiran kelompok merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi akibat kelompok yang sangat kohesif karena memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dan para anggotanya berupaya mempertahankan konsensus kelompok. Dengan kata lain, pemikiran kelompok meninggalkan cara berpikir kritis individu dan menekankan pada proses kelompok. Besar kemungkinan apabila terjadi akan menghasilkan yang buruk dan akan berakibat yang pada kerugian kelompok.
Dan polarisasi kelompok adalah kecenderungan atau kegagalan keputusan mereka ke arah yang lebih baik atau lebih mengandung resiko karena menyangkut martabat, rasa aman, dan hak-hak asasi manusia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.